partai yang dipimpin oleh Pak Zulhas berubah menjadi partai nepotis KKN, menyodorkan sesuatu hanya untuk memuaskan nafsu berkuasa. Bukan lagi demokrasi yang dipertahankan. Yang mungkin sekali juga nanti Gibran yang akan menggantikan Pak Prabowo dalam banyak hal secara normal atau tidak normal. Tidak akan seperti hubungan antara Jokowi Ma'ruf Amin, di mana Ma'ruf Amin orang yang tidak punya ambisi setelah itu, dan itulah maksud Jokowi mengambil Ma'ruf Amin agar tidak ada orang yang kemudian menjadi rivalnya. Tapi kondisi ini berbeda dengan Prabowo Gibran Raka Buming Raka. Kalau skenarionya mulus, ya, Gibran tetap akan menjadi wakil presidennya Prabowo Subianto. Dan Prabowo akan calon lagi di 2029. Tapi kalau ambisi kekuasaan tidak terlalu besar. Tapi kalau ambisi kekuasaan besar dan kekuatan ada, ya Gibran maju. Lawan Prabowo atau lawan siapapun itu soal lain. Karena kekuatan-kekuatan oligarkis dia itu masih dipelihara, ya, terutama kekuatan finansialnya. Luhut masih ada di istana. Emang Pak Prabowo ini bakal jadi presiden berapa lama? Jadi rencananya 2 tahun. 3 tahun berikutnya diikuti oleh Gibran. Saya langsung bangun, sebentar Pak Rosan. Jadi akan 2 tahun, lalu langsung diganti oleh Gibran. Pertanyaan gue bodoh aja nih. Lu yakin Prabowo dibiarkan hidup oleh Jokowi 2 tahun? Kalau saya jadi Gibran atau jadi Pak Jokowi, saya matiin besok. Loh, betul gak sih? Kalau dia bisa mengkhianati Ibu Megawati Soekarno Putri dengan segala perjuangan yang menjadikan dia ada di istana sampai 2 kali, ada jadi gubernur Jakarta, ada jadi wali kota, apa bedanya dia bisa bunuh Pak Prabowo di tengah jalan? Makanya statement saya kan jadi kuat bahwa Pak Prabowo itu digunakan, bahwa Gibran itu memberatkan. Itu kan bahasa-bahasa saya, dan saya of course saya bilang sama Pak Rosan, saya nggak mungkin ada di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, teringat lagi ya kata-kata Koni Rahakundini Bakri mengenai soal pembagian waktu kekuasaan antara Prabowo dan Gibran. Prabowo 2 tahun, Gibran 3 tahun. Tapi kalau saya jadi Gibran, saya matiin. Luar biasa ya. Dan ini kaitannya Sobat Era sekalian, ada berita yang isinya begini. Rakyat doakan Prabowo sehat, jangan sampai diganti Gibran di tengah jalan ya. Karena akan menjadi rasa cemas, hidup berat, dunia gelap, fufu fafa makzulin aja. Jadi kemarin kita bertemu dengan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah menyampaikan aspirasi ya. Tentu aspirasi konstitusional ya, agar Gibran Raka Buming Raka dimakzulkan karena terindikasi yang namanya fufu fafa. Tapi tentu DPD tidak punya right untuk melaunching pemakzulan, karena right itu, hak itu ada di tangan DPR, kecuali kalau sudah sampai ke Majelis Permusyawaratan Rakyat di mana DPD adalah bagian dari MPR. Oke, coba kita bacakan berita ini ya. Inilah yang
tiri rakyat Indonesia sekarang. Umur Prabowo tak panjang. Saat ini Prabowo sudah berumur 73 tahun. Umur yang tak muda lagi. Sudah masuk kategori lanjut usia lansia. Menyadari umur Prabowo tak muda lagi, penulis mendengar banyak masyarakat Indonesia mendoakan pada hari pelantikan Prabowo 20 Oktober 2024. Semoga Prabowo panjang umur, amanah dan sehat terus sampai tahun 2029. Doa seorang ibu muda kepada penulis. Ya, menulis siapa ini? Oke, kolom ini ya. Oke. Meski mati tidak mengenal syarat tua, mati tidak menunggu sakit, banyak yang mati muda, banyak pula yang mati mendadak, siangnya sehat, malamnya meninggal dunia. Umur manusia tidak ada yang tahu, semakin bertambah umur, semakin dekat kepada ajal, karena umur adalah rahasia ilahi yang tidak dapat kita ketahui. Manusia tidak mengetahui panjang pendek umurnya. Manusia juga tidak mengetahui sampai kapan ia akan hidup di dunia. Hanya Allah lah yang mengetahui. Jika ajalnya telah tiba, maka manusia akan mati walaupun ia berusaha mengundurkannya. Dan jika ajalnya belum tiba, manusia tetap tidak akan mati walaupun ia berusaha mempercepat kematiannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tiap-tiap umat mempunyai batas waktu. Maka jika telah datang waktunya, mereka tidak akan dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya. Quran surat Al-A'raf ayat 34. Rakyat sadar betul bila Prabowo berhalangan tetap, menurut konstitusi Gibran lah yang akan menggantikan Prabowo. Sementara mayoritas rakyat tidak menghendaki Gibran menjadi presiden. Itulah alasan ibu muda tadi berdoa untuk kesehatan Prabowo. Pencalonan Gibran penuh dengan kontroversi, hasil dari mengutak-atik konstitusi. Sebagai anak haram konstitusi, rakyat kebanyakan tak rela punya presiden seperti Gibran. Saat pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden baru berumur 37 tahun. Sementara konstitusi mensyaratkan presiden dan wakil presiden berumur paling rendah 40 tahun. Gibran berusia 36 ya waktu mencalonkan diri. Belum lagi Gibran diisukan pecandu narkoba. Meski belum ada bukti, kabar itu telah lama mengemuka sebelum Pilpres 2024. Rakyat khawatir Indonesia tambah rusak setelah 10 tahun sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara dirusak oleh Jokowi yang tak lain bapaknya Gibran. Ditambah pendidikan Gibran tak jelas, sama persis dengan bapaknya. Ada yang bilang Gibran hanya lulusan SMP. Ada pula yang menyebut Gibran hanya lulusan SMA. Padahal Indonesia banyak profesor dan doktor. Orang-orang berpendidikan tinggi dan jelas rekam jejaknya. Ini pula yang bakal memicu hura-hura politik bila huru-hara politik bila Prabowo berhalangan tetap. Rakyat tak sudi punya presiden yang melanggar konstitusi. Akan terjadi penolakan rakyat besar-besaran. Prabowo berhenti di tengah jalan dan diganti Gibran. Itulah skenario yang disiapkan Jokowi. Sekarang menurut kabar sedang berlangsung cipta kondisi agar pergantian Prabowo oleh Gibran berjalan mulus. Rakyat berdoa, semoga Prabowo sehat dan panjang umur. Setidaknya Prabowo dapat menyelesaikan periode pertamanya sampai 2029 dengan baik. Amin. Amin itu dia yang nulis ya, bukan saya yang mendoakan. Rakyat sudah amat menderita. Ditambah skenario hura-hura politik oleh Jokowi. Huru-hara bukan huru. Tentu rakyatlah yang pertama menderita sementara elit politik sibuk dengan perebutan kekuasaan dan perebutan kekayaan alam Indonesia. Bandung 25 Rabiul Akhir 1446. Tanggal 28 Oktober 2024. Tarmizi Yusuf, kolumnis. Luar biasa. Ya sahabat era sekalian, ada juga berita bahwa Prabowo itu akan keluar negeri. Maka ya Prabowo keluar negeri pekan depan, kendali pemerintahan dipegang oleh Gibran ya. Luar biasa ya. Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri sejumlah undangan di luar negeri pekan depan. Prabowo keluar negeri minggu depan, ujar Prasetyo saat ditemui di Istana Negara Jakarta Selasa. Prasetyo menjelaskan sebagai kepala negara Prabowo harus memenuhi undangan yang datang kepada dirinya. G20 akan dihelat di Brasil sementara APEC di Peru.
kan ada undangan, ada G20, ada APEC. Sebagai kepala negara ya pasti beliau kan harus hadir, ucapnya. Prasetyo menyebut Wapres Gibran Rakabuming Raka otomatis akan memegang kendali pemerintahan selama Prabowo kunjungan kerja ke luar negeri. Ya pasti dong, kan aturannya pasti begitu, ucapnya. Iyalah pasti akan mengeluarkan surat, imbuh Prasetyo. Adapun KTT Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau Asia Pacific Economic Cooperation atau IPEC akan digelar pada 13-16 November 2024 di Peru. Sementara KTT G20 digelar pada 13 hingga 16 November 2024 di Brazil, ya. Luar biasa ya. Kalau cuma keluar negeri pakai pesawat negara adalah duitnya. Tapi untuk mensejahterakan rakyat, itu masih lama ya. Jadi kita biayai dulu lah penggawa-penggawa negara ini untuk berpergian ya. Jadi sahabat daerah sekalian, yang jelas tidak akan seperti hubungan antara Jokowi Ma'ruf Amin, di mana Ma'ruf Amin orang yang tidak punya ambisi setelah itu, dan itulah maksud Jokowi mengambil Ma'ruf Amin agar tidak ada orang yang kemudian menjadi rivalnya. Tapi kondisi ini berbeda dengan Prabowo Gibran Rakabuming Raka. Kalau skenario-nya mulus ya, Gibran tetap akan menjadi wakil presidennya Prabowo Subianto. Dan Prabowo akan calon lagi di 2029. Tapi kalau ambisi kekuasaan tidak terlalu besar. Tapi kalau ambisi kekuasaan besar dan kekuatan ada, ya Gibran maju. Lawan Prabowo atau lawan siapapun itu soal lain. Karena kekuatan-kekuatan oligarkis dia itu masih dipelihara ya, terutama kekuatan finansialnya. Luhut masih ada di istana. Saya tadi lihat salaman Luhut, sama sekali dia tidak nunduk sedikit pun. Malah yang nunduk sedikit Prabowo, karena Prabowo berjalan kan tidak dengan dia agak sopan dan tiba-tiba salaman di depan Luhut, tapi seperti Prabowo salaman terhadap bosnya ya. Itu menunjukkan bahwa secara psikologi ya Luhut merasa dirinya bukan anak buah. Mungkin ya secara psikologi ya. Mungkin dia merasa anak buah Prabowo, anak buah Jokowi bukan anak buah Prabowo. Sebaliknya dialah yang mengangkat Prabowo ya dari jurang kekalahan ke kemenangan. Tapi itu kan psikologi politik yang nggak perlu kita bahas ya. Tidak relevan lagi membahasnya. Yang paling relevan adalah kemana negara ini mau dibawa oleh dua orang punggawa negara ini, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kalau kita mau jujur, yang membawa Gibran ke tampuk pemerintahan wakil presiden itu ya Prabowo Subianto lah. Kan dia yang punya kandidasi, yang menjadi calon. Kok kemudian tiba-tiba orang hanya menyalahkan Gibran Rakabuming Raka? Kan kalau tidak diambil dibawa Prabowo kan tidak mungkin Gibran. Jadi kalau saya lihat ya dua-duanya adalah satu paket ya. Tetapi doa kita sekarang adalah ya mudah-mudahan Prabowo bisa memperbaiki negara ini menjadi an enlightened leader. Sementara Gibran kita harapkan segera dimakzulkan karena rasanya ya tidak punya kecakapan untuk memimpin bangsa sebesar ini. Ya, model pemerintahannya ya kayak Mulyono aja yang kerjanya memecah-mecah belah dan kemudian mengumpulkan para relawan, mengumpulkan para buzzer untuk membackup kampanye media sosial dia. Jadi kalau presiden masih membutuhkan kampanye media sosial dari pendukung-pendukungnya, presiden yang nggak percaya diri. Saya berharap Prabowo membubarkan segala relawan-relawan yang mengatasnamakan Prabowo. Apapun tidak boleh Pak Prabowo ya. Anda harus percaya diri, you are the president of Republic of Indonesia ya. You have authority, all authorities. Karena itu you have a power ya. Karena itu ya tidak perlu menggunakan agen-agen di luar negara ya, apalagi kelompok-kelompok preman. Kelompok-kelompok preman yang mengatasnamakan kedekatan kepada Anda, lalu kemudian tiba-tiba mengobrak-abrik kegiatan,
ngajak orang berkelahi, menantang dan lain sebagainya. Dan lalu mengatakan kami membackup Prabowo. Apa-apaan? Ya, you are the president, ya. Secara konstitusi Anda Presiden Republik Indonesia. Anda tidak membutuhkan kekuatan non-state untuk melindungi Anda. Ada Polri, ada tentara. Jadi tidak perlu kemudian memelihara preman atau kemudian membiarkan preman seolah-olah dekat dengan Anda. Selesai hubungan dengan kelompok-kelompok pendukung itu karena Pilpres sudah berakhir. Kecuali Anda seperti Jokowi. Kalau Jokowi dia pelihara terus buzzer-buzzer dia. Begitu ya. Jadi Anda adalah presiden yang kita harapkan bertindak sebagai negarawan. Bukan orang yang kemudian tidak percaya diri lalu memelihara buzzer, memelihara pendukung-pendukungnya untuk menghadapi orang yang tidak setuju. Ya, karena di depan Anda adalah semua rakyat Anda, rakyat Indonesia. Mau memilih mau tidak itu adalah rakyat Indonesia. Konstitusi mengatakan Anda adalah presiden seluruh rakyat, ya. Begitu sobat RH sekalian, ya. Oke. Semoga sehat selalu Bapak Presiden Prabowo Subianto. Prabowo Subianto, ya. Bung Refli, kapan Raja cawe-cawe diadili? Mana saya tahu, ya. Belusukan sejak dini yang dilakukan Fufu Fafa adalah persiapan untuk menggantikan Prabowo. Ayo, jaga Pak Prabowo jangan sampai dibikin mati melalui plot jahat yang sudah direncanakan. Kemudian semoga Pak Prabowo selalu diberi kesehatan selama memimpin RI. Semoga Gibran segera dimakzulkan. Elit bersatu untuk berhentikan Gibran. Yang perlu dilakukan hanyalah menyiapkan wapres selain Fufu Fafa. Sudah kelihatan Pak Wo penakut sama Fufu Fafa. Bang RH, karangan bunga BEM Visip Unair apakah kritikan atau hinaan? Kritikan, masa hinaan gimana? Presiden itu nggak bisa dihina, ya. Yang terhina itu adalah pribadi-pribadinya. Pak Refli, tapi itu kritik yang keras, kritik yang vulgar, ya. Kan kritik itu macam-macam. Pak Refli, masa sih 20 tahun Pak Wowo fighting blood, sweat and tears buat jadi RI 1 orang RI 2. Masa mau sing macan Asia mau dibuat tak berdaya dalam waktu 2 tahun, macan ompong dong. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi. Mudah-mudahan tidak terjadi yang namanya pantun Tifatul Sembiring yang sudah saya perbaiki rimanya. Kukira angin yang mendesir, ternyata hanya patahnya dahan. Kukira singa padang pasir, ternyata cuma kucing rumahan. Gitu ya. Oke. Alhamdulillah pasti Bapak Presiden RI Bapak Haji Prabowo dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin. Allahumma amin amin amin. Saya bayangkan Fufafa lagi belusukan kejebluk terus jadi gila. Oh, nggak boleh begitulah. Nanti ada apa bedanya dengan Fufafa kita. Hidup orang-orang cerdas, semangat jaga NKRI. Mari kita dukung penuh PS agar lanjut sampai 2029. Nyawa manusia siapa yang tahu. Semoga Pak Prabowo sehat dan mampu membersihkan antek Jokowi dari pemerintahan. Pak Refli, masa oke. 1 tahun nyampe nggak Pak Wo digeser Fufu Fafa? Jangan sampai belusukan bagi-bagi buku menang lagi di hati masyarakat. Ya memang itu yang dilakukan dia. Jadi Fufu Fafa melakukan politik pencitraan. Ya, kerjanya bagi-bagi buku, foto-foto dan lain sebagainya. Tapi nanti kita lihat apakah sementara yang bekerja adalah presidennya yang pusing kepalanya. Yang satu cuma pencitraan. Oke saudara sekalian, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi mudah-mudahan ini bisa menjadi peringatan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.